kita mulai ya. Ikan ini ada 1 kilogram. Silakan kalau memang mau, kita asam dan garamin dulu pertama, jangan terlalu banyak juga ya, sekedarnya aja. Ikannya terlebih dulu tadi waktu dibeli jangan lupa sisiknya itu dibersihkan ya Bu ya. Dengan membersihkan sisiknya itu sudah sekaligus menghilangkan lendir yang dari ikannya. Diusahakan sisiknya betul-betul tidak ada ya, bersih gitu. Lagi kadang tuh ada ikan mas itu yang agak bau tanah. Selanjutnya kita kasih jeruk nipis ya. Jeruk nipisnya cukup 1, kebalikan ya. Saya punya asam tadi ini besar sekali, jadi lebih kurang. Kalau yang kecil cukup 1 ya, kalau yang besar cukup 1. Ini dalamnya, dalam insangnya jangan lupa dikasih juga ya Bu, supaya tidak bau tanah, karena baunya itu selalu dari bagian insang. Oke, ini sudah. Oh iya, biasanya kalau membuat arsik ini ikannya yang baru ini ya dibeli hidup gitu, kemudian dibeli hidup supaya segar. Oke, ini sementara kita singkirkan. Ini opsional saja jumlahnya ya. Ini saya pakai cabai keriting ada 10, kita langsung masukkan. Kalau mau digiling manual itu lebih bagus lagi ya Bu ya, karena apa? Bumbunya itu lebih lebih enak gitu jadinya ya. Kalau mau digiling manual, kalau tidak, oh ya saya sarankan, saya kurang suka gunakan itu loh, bumbu yang sudah digiling di pasar itu kadang tidak segar atau gimana ya. Sebaiknya di blender aja. Ini cabai sudah masuk, cabai keriting ada 10, rawit 5. Untuk pedasnya karena cabainya ini kelihatan tidak pedas, maka saya tambah ini 5. Kita masukkan. Kemudian kunyit ya, itu kita potong dulu, kemudian kita masukkan kunyit. Kemudian kemiri, ini kemiri saya ini kecil-kecil, udah hancuran. Ini kira-kira 10 kemiri ya, kita masukkan ya. Kemudian jahe, ini segini, ini berapa ini? Kita perkecil dulu. Hati-hati, bumbu jangan terlalu banyak ya, maksudnya harus seimbang juga, karena kalau terlalu banyak nanti hasilnya ikannya pahit. Ini jahe sudah masuk ya Bu. Kemudian lengkuas nih ya, lengkuas nih. Oke, kita kecilkan dulu. Nih sudah. Sudah ya, kunyit tadi udah. Oke. Kemudian bawang putih, nih 3 siung. Kita kecilkan dulu. Kita masukkan. Ini bawang merah saya pakai ini hanya 9. Ini opsional saja. Ini ada 9 siung. Oke. Kita masukkan. Oke. Masuk. Selanjutnya ini ada yang namanya andaliman ya. Ini andalimannya ini tidak semua kita haluskan, sedikit saja, karena tidak terlalu banyak nanti juga jadi terlalu pedar ya. Ini paling sekitar 20 ya, 20 biji yang kecil begini kita masukkan. Itu saja.
Sekarang kita akan blender ya Bu ya. Kita kasih sedikit air supaya bisa halus. Ini blender saya tutupnya hilang. Kemudian kita letakkan ikannya ya. Pertama-tama kita siram dulu nih ya ke dalam. Jangan lupa ikannya ini masukkan bumbunya ke dalam ya Bu ya, ke dalam perutnya sama ke kepala, ke insangnya, supaya bau dari ikannya juga ini ya, biar bumbunya juga meresap gitu ya ke dalam. Ini kita masukkan ke dalam. Saya kemarin saya dapat ikannya ini bertelur, lebih enak lagi. Kita masukkan semua bagian ke dalam insangnya supaya kemudian kita ini sudah diganjel ini ya serai ya Bu ya, kita letakkan saja. Oke. Kita balur semua dan kita letakkan. Oke, lalu kita letakkan di atas. Ini sudah dimasukkan. Oke, saya sudah. Selanjutnya kita gunakan siala. Ini siala ini mengeluarkan asam. Jadi kalau Ibu ya silakan dikasih satu, gitu ya. Kita ketok saja. Kita letakkan ya. Kalau susah nyebutnya itu ingat aja namanya sialan, kurangin N-nya. Oke. Kemudian daun jeruk kita buang batangnya. Ini yang suka bikin pahit ya, kita buang tengahnya ini ya. Oke. Saya pakai 3 lembar ya. Kemudian saya masukkan lagi andalimannya ya, tidak supaya betul-betul wangi. Dan kalau kita masukkan batang kecombrang ya, ini batang kecombrang ini mengeluarkan asam dan wangi. Itu sebabnya jangan lagi ditambah asam-asam lain, supaya jangan terlalu asam. Kita rajang saja sebesar ini ya, kita masukkan. Oke. Bikin gini. Oke. Ini nanti ikannya akan harus tergenang ya airnya. Nanti kita tambahkan air. Semakin tebal Ibu punya wajannya, itu semakin baik hasilnya. Dan dimasak dengan api yang kecil itu lebih kurang sekitar, kalau tebal cukup 2 jam, kalau tipis bisa 3 jam, tapi apinya harus lebih kecil. Oke, ini tinggal kita masukkan ke dalam biar semua ininya. Ini prinsipnya ikan harus tergenang.
Bu ya. Dan ini kita tambahkan garam ya. Hati-hati bikin garamnya bertahap saja. Tadi di ikan sudah kita kasih garam, jadi lebih kurang sekitar total semua sekitar 2 sendokan ya. 2 sendok makan. Kenapa begitu banyak? Karena mengimbangi asemnya. Oke, sekarang kita naikkan ke atas api. Ini ya Bu ya, kita tutup, apinya kecil. Ini nanti airnya ini akan naik ya. Ini tetap ikan masnya ini kepalanya yang paling tinggi juga akan airnya akan naik ya. Ya pas mendidih nanti kita tutup. Nanti di tengah-tengah masaknya ini kita nanti masukkan sayurannya ya. Kita belum masukkan sayurannya. Sayuran yang melengkapinya itu ada terong ya, terong Batak ya, terong Batak. Kemudian kacang panjang. Ini jumlahnya tidak harus ya berapa banyak gitu ya. Kalau senang sayur ya dibanyakin aja. Nanti dimasukkan nanti di tengah-tengah matangnya gitu. Udah setengah asak kita masukkan di sayur. Kalau kita masukkan dari awal nih hancur, tidak seger ya, makanya terlalu lembek. Kemudian daun bawang nanti kita masukkan, nanti kita rajang, segini besar ini supaya tidak terlalu lembek pas matangnya. Kemudian daun bawang Batak, ini bawang Batak ini nanti di tengah-tengah juga kita masukkan, di tengah sudah mau asak ya. Oke, saya akan kita tunggu ininya ya. Oh iya, saya mau nyampaikan begini. Saat ini zaman now ini banyak yang membuat arsik ini ditambahkan santan ya. Bisa saja dibuat santan, tapi supaya tidak terlalu matang, kemirinya dikurangin. Jadi kalau pakai santan itu nanti masuknya di tengah. Saya nggak pakai santan, saya hanya pakai kemiri. Saya pakai tadi 10. Kalau ibu-ibu mau pakai santan, kemirinya cukup 5, ditambahkan santan. Untuk 1 kilo cukup mungkin setengah bulatan ya, setengah bulatan 100 ml atau berapa terserah. Oke. Sekali-sekali kita buka ya Bu ya. Kita naikkan kuah airnya ke atas. Sebetulnya mungkin kalau tidak familiar dengan masakan ini ribet, mahal, tidak mahal, karena kita kalau mau belinya itu nggak usah banyak-banyak seperti andaliman gitu ya. Kalau di pasar biasanya ibu-ibu orang Batak gitu ya, andaliman 5.000 sudah banyak. Kemudian tadi siala ini 3.000, 1.001 ya. Ini yang bikin enak masakan ini, siala ini 1.001. Jadi hanya 3.000 toh, 3. Ini diketok ya tadi ya, nggak usah digiling ini diketok saja untuk mengeluarkan wanginya. Dia seperti buah markisah punya berbiji. Kemudian apa yang mahal ya? Nggak ada yang mahal. Kemudian riasnya sendiri, batang riasnya 5.000 sudah cukup, paling banyak 5.000 ya. Kemudian ya ikan mas ya, ini ya, ini kita kadang saya tadi beli ikannya itu 1 kilo 35.000. Jadi kalau jadi berapa ini ya, tidak mahal bukan? Oke, kita tutup lagi, kita tunggu.
Sekarang kita tambahkan bawang batak nih ya Bu ya, bisa lihat ya, ini kita masukkan. Bawang batak ini agak lama ya dimasak. Jadi yang pertama sayurannya kita masukkan bawang batak ya, ini aja ini di atas ini ya. Yang sisanya nanti jelang mau matang. Oke, kita tutup kembali. Ini kuahnya, airnya sudah tinggal setengah. Kita masukkan daun bawangnya, kemudian kita masukkan terong. Terong ini membuat airnya menjadi kental. Kemudian kita masukkan kacang panjang. Walaupun dia di atas, dia tetap mendapatkan bumbu yang sama dengan yang di bawah. Kita bikinnya di atas supaya tidak hancur, sehingga begitu matang sayurnya masih fresh ya. Oke, kemudian kita tunggu sebentar lagi, sudah hampir matang, sudah hampir kering, hampir asap ya. Oke. Ibu-ibu, ini sudah selesai ikannya dimasak. Ini bisa lihat ya. Oke, masih ada tersisa sedikit air. Bisa dilihat, ini sayurnya masih hijau. Jadi kenapa harus belakangan kita harus masukkan ya. Ada asin, asam, gurih. Nah, ini saya mau kasihkan, dan saya mau bilang ini diangkatnya tunggu dingin ya Bu ya. Takutnya ikannya hancur. Saya biasanya setengah dingin baru diangkat, dipindahkan ke piring. Terima kasih Ibu sudah mengikuti video saya. Jika ada yang kurang jelas dari video ini, silakan komennya di bawah. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Bye.